Persib Bandung harus pulang dengan tangan hampa usai ditaklukkan Persita Tangerang 2-1 di Stadion Iwayan Dipta. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menilai timnya seharusnya bisa mendapatkan hasil lebih baik andai peluang emas, terutama dari titik putih, dapat dimaksimalkan. Tidak banyak yang bisa disampaikan. Kembali kami gagal penalti. Babak pertama seharusnya kami bisa unggul dengan baik. Secara keseluruhan, man of the match adalah kiper Persita, ujar Bojan. Menurutnya, kegagalan penalti membuat arah permainan Persib berubah. Ia menegaskan timnya memang belum tampil maksimal dan harus menerima konsekuensi dari hasil tersebut. Saya sudah katakan ini kepada pemain dan saya rasa kami belum bermain dengan cukup baik. Kami akan merasa berat karena hasil ini. Selamat untuk Persita dan kami akan fokus untuk laga berikutnya. Bojan juga menyoroti performa Luciano Goicoechea yang mendapat sorotan setelah gagal mengeksekusi penalti. Ia menyebut mental sang pemain sempat goyah sehingga berdampak pada penampilannya di lapangan. Kadang-kadang ada momen yang mana itu bukan harinya. Hari ini dia gagal penalti dan setelah itu semuanya menjadi salah. Mungkin mentalnya terdampak karena itu dan mulai banyak kehilangan bola. Itulah alasannya saya menarik dia keluar. Tetapi tidak ada masalah, di pertandingan berikutnya dia akan siap, jelas Bojan. Kekalahan ini membuat Persib harus segera berbenah sebelum melakoni laga berikutnya demi kembali ke jalur kemenangan. Evaluasi akan menjadi kunci, baik dari penyelesaian akhir maupun konsistensi permainan. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, kemungkinan belum akan menurunkan Mark Klok sejak menit pertama saat Persib menghadapi Persita Tangerang pada pekan ke-7 Super League 2025-26 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Gelandang berusia 32 tahun itu baru saja pulih dari cedera yang sempat membuatnya absen, sehingga kondisi fisiknya belum sepenuhnya siap untuk tampil penuh. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Klok tetap masuk daftar skuad, namun perannya kali ini akan dimulai dari bangku cadangan. Mark Klok melakukan satu sesi latihan bersama kami. Dia ada dalam skuad tapi tidak akan bermain sebagai starter. Tentu saja itu karena dia tidak berlatih dengan penuh selama beberapa hari. Dia akan berada di bangku cadangan, kata Bojan. Meski begitu, Bojan tetap memberikan kepercayaan besar kepada Klok. Jika mendapat kesempatan bermain, pemain kelahiran Amsterdam itu otomatis akan kembali mengemban tugas sebagai kapten tim. Jika dia bermain, dia akan menjadi kapten. Jika tidak, tentu pemain yang lain menjadi kapten, ujarnya. Dalam skenario tanpa Klok sejak awal laga, Bojan mengungkapkan Beckham Putra akan kembali dipercaya mengenakan ban kapten. Menurutnya, gelandang muda tersebut berada dalam kondisi terbaik untuk memimpin rekan-rekannya di lapangan. Beckham dalam kondisi 100% saat ini dengan raihan 1 kemenangan. Jadi besok dia akan menjadi kapten jika Mark tidak bermain, tutup Bojan. Kiper Persib Bandung, Adam Psibek, berpeluang menjalani laga debut di pentas resmi. Kesempatan itu bisa saja datang saat berhadapan dengan Persita Tangerang. Laga pekan ke-7 Super League 2025-2026 itu akan dilaksanakan di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Dalam daftar pemain Persib ke Bali yang beredar, tidak ada nama Teja Paku Alam. Teja sebelumnya absen latihan karena sakit. Hanya ada Adam dan Fitrah Maulana di posisi kiper. Artinya, Adam memiliki kans besar akan menjalani debut. Hingga 7 pertandingan resmi yang dijalani Persib, Adam belum pernah main karena masalah kebugaran. Dia baru sekali tampil di Piala Presiden 2025. Saat melawan Lion City Sailors, Adam hanya duduk di bangku cadangan. Ya, jika benar hanya Adam dan Fitrah yang dibawa untuk posisi kiper, maka Bobotoh akan melihat pemain asal Wales itu menjalani debut di pentas Super League. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tak mempermasalahkan pemindahan venue atau lokasi pertandingan melawan Persita Tangerang ke Bali. Persib Bandung akan bertandang ke markas Persita Tangerang pada pekan ke-7 Super League 2025-2026.
Semula, laga tersebut akan berlangsung di markas Persita Tangerang di Stadion Indomilk Arena, Banten. Kendati demikian, I-League mengubah venue pertandingan menjadi di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Menanggapi pemindahan venue ini, Bojan Hodak mengaku bahwa ini bukanlah kendala berarti bagi anak-anak asuhnya. Menurut Bojan Hodak, timnya selama ini sudah mempersiapkan segala kemungkinan dengan baik. Seperti kita ketahui, musim lalu pun ada situasi yang sama seperti ini, mereka mengganti venue pertandingan, ucap Bojan Hodak dikutip dari laman resmi klub. Tidak masalah dan tentunya kami siap dengan situasi seperti ini, sambung dia. Bojan Hodak juga tidak melakukan banyak perubahan dalam rencana, kecuali jadwal pemberangkatan. Hari ini kami melakukan recovery, besok latihan dan persiapan, lalu kami akan langsung bertolak menuju Bali pada hari itu juga. Kamis 25 September 2025, pungkasnya. Hal senada diungkapkan oleh pelatih fisik Persib Bandung, Miro Patrick. Miro Patrick memastikan bahwa semua pemain Persib Bandung berada dalam kondisi yang bugar. Tim pelatih mengaku sudah mempersiapkan rencana dengan baik, termasuk soal pemindahan venue pertandingan. Ya, kita tahu sekarang jadwal sangat rapat. Tapi, kami sudah antisipasi jika satu saat akan ada perubahan. Jadi sebetulnya kami sudah merencanakan ini dari sepekan sebelumnya, beber Miro Patrick. Persib tunjukkan mental juara. Persib Bandung menunjukkan mental juaranya saat menghadapi Arema FC. Pangeran Biru sukses melakukan comeback dramatis untuk meraih kemenangan 2-1 atas Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Dalam laga itu Persib Bandung sebenarnya tertinggal lebih dulu. Meski sempat mengambil inisiatif serangan dari awal, namun Teja Paku Alam harus jadi kiper pertama yang memungut bola dari gawang sendiri. Gawang Teja dibobol oleh Arema FC pada menit ke-12. Adalah Matheus Blade yang berhasil membuka keunggulan tuan rumah lewat sundulan yang mengarah ke pojok kanan gawang setelah menerima umpan silang Paulinho dari sisi kiri. Persib kemudian coba mengancam balik dan lebih agresif dalam menyerang. Para pemain lini depan Pangeran Biru secara bergantian menciptakan peluang, baik lewat William Barros hingga Ramon Bueno. Tapi tak ada gol yang tercipta hingga jeda. Di babak kedua, Persib masih agresif dan bahkan lebih sering memegang kendali permainan. Tim tamu mencoba keras untuk menyamakan kedudukan. Tapi gol baru didapat Persib pada menit ke-59. Ini setelah William Barros yang mencatatkan namanya di papan skor usai menyambar bola operan Andrew Jung.